dikatakan bahwa memang ada hubungan kerabat antara Pak Prabowo dengan Reza Halid. Ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden yang selalu mendamping presiden dan mencatat semua peristiwa yang terjadi. Oke. Oh ya, saya mau jawab dulu yang Mas Ubaidillah tadi sedikit. Itu artinya komitmen Pak Prabowo kalau tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Inilah Robin Hood Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Robin Hood Indonesia. Robin Hood dari luas lahan sawit ilegal yang merugikan negara itu 5 juta hektar, bahkan tambah 9 juta kemungkinan. Tapi kalau 5 juta hektar itu kurang lebih setengah Pulau Jawa. Pulau Jawa, bukan Kalimantan. Kalimantan 70 juta hektar ya. Jawa ini sekitar 12 juta hektar. Berarti setengah Pulau Jawa, itu kalau yang luas 5 juta hektar. Kalau betul 9, sepulau Jawa. Hampir sepulau Jawa. Itu lahan sawit ilegal yang under invoicing atau nggak bayar pajak. Hasilnya nggak masukin negara dan semuanya gelap. Semuanya, karena memang lahan itu berada di luar izin yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Itu baru dari sawit. Dari sawit. Belum dari yang lain. Dari tambang. Dan ini bukan hasil setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan itu yang akan dibalikan oleh Pak Prabowo. Ya. Pertanyaannya mungkin nggak? Harus mungkin dan harus bisa. Menurut saya ini kan juga memberikan suatu keyakinan bahwa ini bisa dikerjakan karena praktis. Kalau pertanyaan mungkin, setahun kurang. Kapan akan Ongoing. Oke. Iya, ongoing. Bayangkan dalam waktu setahun kurang bisa 5 juta. Termasuk tadi yang dipotong, yang saya potong tadi. Ya termasuk tadi. Ini fakta baru ya. Boleh bahwa karena ternyata saudaranya presiden pun ditindak dengan tegas. Keponakan Pak Prabowo menikah dengan keponakannya Reza Halid. Iya. Cek nanti di bukunya Dirgayuza Setiawan, judulnya Prabowo Apa Adanya. Dan itu dibuka di situ. Di situ ditulis dialognya. Dan tadi disampaikan ketika mau dalam tanda kutip mengeksekusi Reza Halid, sempat dikomunikasikan ke Pak Prabowo. Siapa yang mengkomunikasikan? Jaksa Agung. Tindak aja. Pak Prabowo sampaikan seperti itu. Dan kenapa Reza Halid red notice-nya baru keluar? Karena ada sistem atau kriteria penetapan tersangka di kepolisian Indonesia yang berbeda dengan kepolisian internasional atau Interpol. Dan sempat ada perbedaan tafsir. Gitu. Makanya baru keluar sekarang ini. Dan Anda sebagai kepala KSP firm bahwa Pak Prabowo tindak aja. Dan tidak keberatan. Sekarang kan sudah keluar red notice-nya. Tidak keberatan dikatakan bahwa memang ada hubungan kerabat antara Pak Prabowo dengan Reza Halid. Ditulis oleh Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden yang selalu mendamping presiden dan mencatat semua peristiwa yang terjadi. Oke. Oh ya, saya mau jawab dulu yang Mas Ubaidillah tadi sedikit. Itu artinya komitmen Pak Prabowo kalau tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Inilah Robin Hood Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Robin Hood Indonesia. Robin Hood artinya lain. Kalau Robin Hood dia merampok. Dalam supaya mudahnya membayangkan Pak Prabowo itu bukan merampok, mengembalikan hak negara. Tetapi keberaniannya ya kan. Robin Hood lah pokoknya. Jangan Robin Hood. Oh, jangan Robin Hood ya. Boleh. Nanti taruh dicarikan tokoh yang lain ya. Entong gendut Betawi. Boleh tambah dikit ya soal tidak. Oke. Begini. Memang kita prihatin dengan apa yang terjadi di NTT, pasti kita prihatin. Tapi kalau dikatakan bahwa satu peristiwa itu membatalkan semua yang sudah dilakukan oleh negara dan pemerintahan, saya kira tidak ya. Yang bisa kita katakan adalah bahwa memang sistem ini harus terus kita perbaiki. Bagaimana agar semua yang tadi itu bisa melindungi ya anak-anak sekolah. Bahwasanya kemudian misalnya ibu itu sudah pindah ke kabupaten yang lain, begitu ya? Pindah ke kabupaten yang lain, lalu kemudian itu menjadi hambatan bagi sampainya bantuan pemerintah, itu yang kita harus koreksi. Tapi pemerintah sudah punya bantuan gitu. Nah, memang masalah-masalah seperti ini Mas Ubay, kalau Mas Ubay nanti suatu saat saya doakan masuk pemerintahan, mudah-mudahan kepala staf presiden berikutnya namanya Mas Ubaidillah. Iya, mudah-mudahan ya. Kita nanti akan menemukan banyak persoalan-persoalan yang ya realita di lapangan yang harus kita koreksi. Salah satu contoh ya, ada yang namanya tunjangan guru. Itu waktu saya masuk di KSP, mekanismenya itu tidak langsung ke guru, Mas David. Dari Kementerian Keuangan ke pemerintah daerah dulu. Nah, saya kebetulan karena pindah-pindah tinggalnya, punya teman guru di mana-mana. Nah, teman saya yang jadi guru di Palangkaraya itu bilang, kami ini sudah tertunda tunjangannya itu beberapa bulan. Karena apa?
karena nyangkut di Pemdanya. Jadi kami di KSP itu mengusulkan kepada Bapak Presiden tentu lewat Kementerian Dikdasmen agar tunjangan yang tadinya lewat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi langsung kepada guru, langsung ke rekeningnya. Disetujui sama Presiden. Disetujui oleh Presiden dan pada hari ini tunjangan itu dari Kementerian Keuangan langsung kepada guru berkat inisiatif kantor staf Presiden. Itu contoh ya. Nah ini tentu jadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi orangnya pindah kabupaten lalu kemudian bantuannya terhenti. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya ke Bung Boni. Bung Boni, kalau tadi dikatakan ini betul-betul perang melawan korupsi. Boleh saya katakan seperti itu Bung Kodari? Perang melawan korupsi. Betul. Perang Presiden tanpa pandang bulu. mengatakan begini, no one is untouchable. No one is untouchable. Walaupun kerabat saya sendiri seolah mengatakan itu. Itu kalimat dari beliau. No one is untouchable. Saya tambahin lagi. There is no place to hide. There is no place to hide. There is no place to hide. Oke, silakan. Ya, Bung Eman, terima kasih ya. Kali ini saya di Rakyat Bersuara sangat diberkati karena dikelilingi para ibu. Tepuk tangan dong buat para ibu di sini ya, buat adik-adik. Sebelum kesini saya ngobrol sama senior saya, pensiunan Bapenas yang juga jadi dosen sekarang, Dr. Asep Kususanto. Kami menggarisbawahi inti diskusi kami adalah bahwa Indonesia kekurangan negarawan, kebanyakan bangsawan. Bedanya di mana itu, Mas Eman? Negarawan itu orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk negara. Kaya miskin tidak penting dan kebanyakan negarawan juga bukan orang kaya. Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta, Sudirman, Hugeng. Bangsawan mirip-mirip borjuis. Menekankan pentingnya jabatan. Akhirnya menjadi rakus, menjadi tamak, menjadi sombong. Nggak mau disamai dengan rakyat, padahal dia cuma pelayan, rakyatlah tuan dari kekuasaan. Demokrasi kan begitu, Mas Eman. Nah maka dulu ada anggota DPR kan digebuk massa dalam pengertian yang luas ya, bukan digebuk fisik. Jadi negarawan nggak mikirin jabatan, dia mikirin negara. Kepentingan negara. Bangsawan mendewakan jabatan, jadinya rakus, tamak. Nah ini yang kurang di Indonesia, negarawan, kebanyakan bangsawan. Nah maka diskusi kita malam ini Mas Eman, ini tema yang sangat menarik. Karena kita akhirnya mendiskusikan apa yang dibicarakan oleh Pak Susno dan kawan-kawan. Pak Said Didu, Abraham Samad, Ibu Siti Zuhro, Nainggolan Sahganda kalau nggak salah yang hadir di sana ya Pak. Ya dengan Pak Presiden. Karena tadi Pak Susno bicara soal oligarki dan sebagainya, nanti saya akan mulai dari situ untuk meresponsnya. Ya, pertama kalau saya tidak salah, diskusi di Kertanegara itu juga mendiskusikan banyak hal isu global maupun dalam negeri. Salah satu soal perdamaian, Dewan Perdamaian Gaza, ya Pak Susno betul ya. Nah untuk hal itu sangat saya mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo karena dia mengembalikan hakikat dari politik bebas aktif Indonesia yang menjadi the nature of Indonesia's foreign policy. Jadi saya membayangkan setelah kita bergabung ke BRICS, bagaimana perasaan blok barat terhadap kita. Tiba-tiba Pak Prabowo membuat terobosan gabung di Dewan Perdamaian. Itu satu pengembalian posisi kepada titik keseimbangan yang ideal. Itu luar biasa, patut diapresiasi. Apakah di situ ada peran Menlunya atau ini murni keputusan Pak Prabowo, yang jelas itu langkah yang smart dan strategis. Lalu kemudian isu soal oligarki tadi diangkat oleh Pak Susno. Ini juga isu yang kita semua mendiskusikannya. Pak Susno, saya concern sekali dengan isu oligarki sejak saya muda. Bapak tahu saya dulu yang paling vokal. Saya tanya dulu bentar, Bung Boni. Siapa yang disebut oligarki sih? Nah, itu yang mau saya jelaskan. Publik tahu. Itu yang mau saya jelaskan, Mas Eman. Jadi ketika Pak SBY menjadi presiden 2004 sampai 2014, sayalah yang terdepan sebagai pengamat mengkritisi pemerintahan ketika itu. Dan saya punya kesempatan ketemu Pak Susno Duaji ketika itu. Kami berkumpul bersama, berdiskusi Pak ya.
masih ada petisi 28 ketika itu. Pak Susno kabar eskrim lalu kemudian diberhentikan dan seterusnya. Kita makin akrab ya Pak ya. Nah sekarang Pak Susno ada di situ dan membicarakan soal oligarki. Saya perlu tegaskan karena saya akademisi dan disertasi doktoral saya di Amerika juga adalah mengawinkan teori oligarki dan teori kartel politik. Maka judulnya adalah Oligarchy, Cartelization and Post-War to Indonesia.